Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman, Pangeran Ajisaka dan Aksara Jawa pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai khalifah atau pemimpin di atas bumi. Beliau mengendalikan negara-negara di dunia memakai hukum kitab Zabur yang berisi ajaran tauhid. Pada masa itu, ibu kota dunia berada di Baitul Maqdis atau Yerusalem, dan sebagai kiblat umat manusia, beliau diutus Allah untuk mengatur dan memelihara bumi dan isinya, dan menata hidup masyarakat apapun yang berada di atas bumi, dan memelihara bahan-bahan yang berada di dalam bumi, termasuk udara dan apapun yang ada di atas bumi dan langit, juga mengatur dan melaksanakan hukum Zabur bagi makhluk gaib, lelembut seperti jin, bananul jin, peri perahyangan, dan lain sebagainya. Tentaranya terdiri dari golongan bangsa manusia dan makhluk gaib. Mereka semua tunduk kepada kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ini terjadi kira-kira kurang lebih 2000 tahun sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, banyak orang-orang dari berbagai negara di bumi berdatangan ke wilayah Baitul Maqdis untuk menimba ilmu kepada beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara orang-orang yang datang berguru kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat seorang pemuda bangsawan yang berasal dari salah satu negeri Hindu di Hindustan, yaitu Pangeran Sarkil, anak Raja Sarkil. Bertahun-tahun berguru kepada Raja Sulaiman alaihissalam, hingga akhirnya dia mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Pangeran Sarkil. Pangeran Sarkil diberi hadiah nama menjadi Musa bin Ezekil, dan kelak orang-orang Jawa menyebutnya Pangeran Ajisaka. Karena kecakapan dalam hal ilmu kelautan, maka Ajisaka diangkat menjadi panglima angkatan laut untuk wilayah bumi selatan dan bumi tenggara. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam berkeliling bumi dengan naik kendaraan istimewa, yaitu sajadah terbang yang diterbangkan oleh Raja Angin. Beliau melihat banyak daratan tersembul atau mencuat, bekas terpendam ribuan tahun oleh adanya air pasang dari bumi selatan yang menyapu benua Hindia pada masa dahulu. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil Ajisaka, membuka dan mengatur daratan baru di bumi selatan dan tenggara, dan mengajak orang-orang yang berada di daratan baru itu untuk menyembah Tuhan yang Maha Satu, sebab mereka banyak yang tidak bertuhan. Dengan direstui dan didoakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, berangkatlah rombongan armada angkatan laut yang terdiri dari tentara orang-orang Israel dan orang-orang Turki yang dipimpin oleh Panglima Ajisaka, dengan membawa perbekalan berpeti-peti emas dan permata untuk menembus dan membebaskan budak-budak yang masih tertindas di negeri-negeri bumi selatan dan tenggara. Dalam perjalanan angkatan laut kerajaan Sulaiman Raya tersebut dikawal langsung oleh Menhamkam kerajaan, yaitu Waliullah Malik Abdul Qadir atau Bathara Gringsing Wesi. Beliau mengikuti armada tersebut dengan berjalan di atas air dan kadang-kadang terbang di udara. Rombongan armada laut Ajisaka singgah dulu di negeri asalnya dan menemui ayah dan ibunya. Dari Hindustan mampir atau singgah di negeri-negeri lainnya, dan banyak membebaskan budak-budak yang tertindas, terutama banyak dari India belakang. Sebagai budak-budak yang telah dibebaskan, banyak yang ikut armada angkatan laut Ajisaka dengan membawa pula sanak saudaranya. Sebelum mencapai daratan yang dituju, Ajisaka mengajarkan ajaran tauhid yang hanya mengenal satu Tuhan kepada mantan budak-budak dari Hindia belakang. Hampir semua mereka menerimanya.
Tak beberapa lama akhirnya sampailah mereka di daratan yang dimaksud, yaitu daratan Tanjung Anom atau Pulau Jawa. Di sebelah utara Pulau Jawa, daratannya berawa-rawa dan tidak bisa diinjak kaki, dan kapal-kapalnya tidak bisa berlabuh. Diputuskanlah untuk kembali ke ujung Sumatera, belok ke selatan hingga sampai di lautan sebelah selatan Jawa. Sebab pada masa itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masih bergandengan sebagai suatu daratan panjang. Belum ada selat-selatnya di antara pulau itu. Di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terdapat daratan yang menghubungkan berupa sebuah pegunungan-pegunungan. Kelak akan muncul di pegunungan-pegunungan itu sebuah kerajaan yang disebut Agninagari atau negeri api, yang mana kurang lebih 1400 tahun kemudian, tepatnya di tahun 410 Masehi, meletuslah salah satu gunung yang ada di pegunungan Agninagari, yaitu Gunung Krakatau. Hingga selama kurang lebih 4 hari dunia gelap gulita dan abunya jatuh pada banyak negara di dunia. Sejak saat itu tenggelamlah kerajaan Agninagari atau negeri api ke dasar laut dan bekasnya menjadi Selat Sunda. Sedangkan bekas pegunungan yang tersisa hanyalah anak Gunung Krakatau. Sejak saat itu terpecahlah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera oleh adanya Selat Sunda. Begitu pula dengan pulau-pulau lainnya, baik di NTB maupun di NTT, terpecah-pecah karena munculnya selat-selat di antara mereka. Hingga akhirnya mendaratlah armada Pangeran Aji Saka di pesisir selatan Jawa pada salah satu daratan di pinggir deretan pegunungan Kendeng di sekitar daerah Pacitan. Perjalanan Aji Saka membuka hutan Pulau Tanjung Anom atau Jawa beserta rombongan berhasil masuk ke pedalaman di kawasan hutan Jawa bagian selatan dan banyak berkenalan dengan penduduk aslinya. Aji Saka beserta rombongan bekerja membuka hutan yang masih perawan, ganas, dan keramat untuk tempat tinggal mereka demi melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada mereka. Sepanjang pekerjaan berlangsung, banyak di antara mereka yang sakit keras dan banyak pula yang meninggal dunia. Terutama tentara-tentara yang berasal dari Israel dan Turki sangat menderita karena tubuh mereka kurang kuat bekerja di hutan-hutan yang berhawa panas. Banyak di antara mereka yang sakit keras dan meninggal dunia. Hanya yang berasal dari Hindia Belaka yang kuat bekerja di hutan-hutan berhawa panas di Pulau Jawa, yang pada akhirnya tentara-tentara Israel dan Turki yang tersisa memohon untuk pulang ke Baitul Maqdis karena mereka tidak kuat bekerja di hutan tropis. Akhirnya diputuskanlah oleh Aji Saka bahwa pembukaan dan perluasan pembabatan hutan di sebelah selatan Pulau Jawa dihentikan untuk sementara waktu, dan sisa-sisa tentara Israel dan Turki diizinkan untuk pulang ke Baitul Maqdis dan sebagian armada untuk kembali ke negeri Ibrani. Di saat Pangeran Aji Saka bersama orang-orang dari Hindia Belakang saling bersatu mencari jalan keluar akan masa depan mereka, datanglah komandan mereka turun dari angkasa, yaitu Malik Abdul Hadid atau Betoro Grinjing Wesi, yang menganjurkan kepada Pangeran Aji Saka dan sebagian orang-orang dari Hindia Belaka untuk mendatangi makam punden orang yang membuka atau membabat Jawa dengan cara izin kepada yang membuka pertama kali supaya pekerjaan selanjutnya menjadi lancar. Seperti halnya orang hendak masuk ke rumah harus izin dulu kepada yang punya rumah. Begitu pula apabila hendak membuka satu daerah baru. Kemudian Aji Saka dan sebagian orang-orang dari Hindia Belakang mendatangi makam atau punden Kiai Semar di puncak Gunung Serandil di daerah Cilacap Selatan. Mereka melaksanakan puasa hingga pati raga dan berhasil meraga sukma memasuki alam lain di mana Kiai Semar berada. Mereka berunding dengan Kiai Semar dan akhirnya terdapat persetujuan antara Kiai Semar agar tiap-tiap pembuka daerah baru hendaknya kulon nuwun atau izin kepada yang menempati terlebih dahulu di daerah tersebut.
Akhirnya Aji Saka beserta orang-orang dari Hindia Belakang melanjutkan dan meluaskan pembabatan hutan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Kiai Semar. Pekerjaan Aji Saka dan orang-orang dari Hindia Belakang tersebut berhasil, dan mereka berhasil membuka ladang-ladang yang baru untuk bercocok tanam, sehingga Aji Saka berhasil menciptakan masyarakat baru yang damai antara pendatang-pendatang dari Hindia Belakang dan penduduk asli Tanjung Anom dengan diberi ajaran agama tauhid. Demikianlah sekelumit ulasan tentang kisah Nabi Sulaiman, Pangeran Aji Saka, dan aksara Jawa. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.